بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu bahwa seorang yang mukim di negara kafir diharuskan bagi mereka memiliki dua prinsip, dua syarat. Syarat yang pertama, bahwa dia harus merasa aman untuk senantiasa istiqamah di atas agamanya, dan dia memiliki ilmu dan iman untuk menolak syubhat wa syahawat yang tersebar di negara kafir, yang merendahkan Islam, mendiskreditkan Islam, yang tentunya akan banyak mereka dengarkan berbagai macam cemoohan-cemoohan, kritikan-kritikan, syubhat seputar Islam dan agama Islam. Oleh karena itu, seorang muslim dia harus menampakkan agamanya, i'zaz ala dini, dan bersikap wala kepada kaum mukminin, serta bersikap bara terhadap orang-orang kafir dan tidak mencintai mereka. Kemudian berkata Al-Allamah Muhammad ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah, asy-syartu tsani, syarat yang kedua, ayatamakkana min izhari dinihi, memungkinkan bagi dia untuk menampakkan agamanya, memungkinkan bagi dia untuk mengizharkan, mengumumkan, menampakkan apa yang diamalkan dari perintah Allah dan sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bihaitsu yaqumu bi sya'airil Islam biduni mumani', di mana dia mampu untuk menegakkan syiar-syiar Islam tersebut tanpa ada yang melarang, tanpa ada yang mencegah. Dia melaksanakan syariat Islam itu dengan bebasnya. Fala yumna min iqamati shalah wal jum'ah wal jama'at, maka dia tidak dilarang untuk menegakkan sholat. Dia tidak dilarang untuk menegakkan sholat Jumat, dan dia tidak dicegah untuk melaksanakan sholat-sholat secara berjamaah. In kana ma'ahu man yusalli jama'atan wa man yuqimul jum'ah. Kalau ternyata di sana ada beberapa orang yang mereka berkumpul untuk melaksanakan sholat secara berjamaah, ataukah ada yang mendirikan sholat Jumat. Naam, menampakkan syiar Islam, mendirikan sholat dengan bebas tanpa ada yang mencegah mereka. Fala yumna minaz zakat, tidak dicegah pula untuk membayar zakat. Wasiyami wal hajj, tidak dicegah pula untuk berpuasa, untuk berangkat menunaikan ibadah haji, wa ghairiha min sya'airid din, dan yang lainnya dari syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dia tidak dicegah untuk menampakkan agamanya di dalam apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam,
dia tidak dicegah untuk memelihara jenggotnya. Karena yang demikian ini salah satu syiar dari Islam. Dan salah satu yang telah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian pula para wanitanya. Mereka tidak dicegah untuk menggunakan hijab, untuk berhijab di dalam melaksanakan dan mengamalkan agamanya. Karena yang demikian ini telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa in kana la yatamakkanu min dzalik, kalau kemudian dia tidak memungkinkan untuk mengamalkan agamanya secara bebas, lam tajuzil iqamah liwujubil hijrati hina idzin, maka tidak diperbolehkan tinggal di tempat tersebut karena telah wajib baginya hukum hijrah pada waktu itu. Di saat itu wajib baginya untuk berhijrah karena dia telah termasuk dalam kondisi orang tidak mampu menampakkan agamanya. Naam, ataukah diteror, ataukah dicegah, diganggu, maka dalam hal ini wajib atas dia berhijrah jika dia tidak memiliki kekuatan. Qala fil Mughni, berkata Ibnu Qudamah di dalam kitabnya Al-Mughni, fil kalami ala aqsamin nasi fil hijrah, di saat beliau berbicara tentang jenis-jenis manusia dalam berhijrah, juz yang ke-8 halaman 457. Beliau menjelaskan keadaan-keadaan manusia di dalam berhijrah. Ahaduha, yang pertama, man tajibu alaih, orang yang diwajibkan atasnya hijrah. Wa huwa man yaqdiru alaiha, yaitu bagi orang yang memiliki kemampuan untuk berhijrah. Kita telah jelaskan kemampuan yang dimaksud di sini, memiliki bekal, kekuatan untuk sampai ke tempat dan ke negeri hijrah. Dan yang kedua, dia mengetahui jalan menuju ke tempat tersebut. Apabila tidak terpenuhi salah satu dari dua syarat ini, tidak ada kewajiban atas dia dan digolongkan sebagai orang-orang yang lemah. La yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabilan wa la yumkinuhu izharu dini, dan tidak memungkinkan bagi dia untuk menampakkan agamanya. Wala tumakkinuhu min iqamati wajibati dini, dan tidaklah memberikan pada dia kesempatan untuk menegakkan kewajiban-kewajiban agamanya. Ma'al maqami bainal kufar, di saat dia tinggal bersama dengan orang-orang kafir. Tidak bisa sholat jamaah, tidak bisa sholat Jumat, tidak bisa mengamalkan syariat-syariat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahadza tajibu alaihil hijrah. Maka orang yang seperti ini keadaannya diwajibkan atas dia untuk berhijrah. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang telah kita sebutkan. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim, sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat, mereka menzalimi diri-diri mereka. Qalu fima kuntum, mengapa kalian? Ada apa kalian? Qalu kunna mustad'afina fil ard, kami ini orang-orang yang lemah untuk mengamalkan agama di muka bumi. Qalu, kata para malaikat, alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha, bukankah bumi Allah Subhanahu wa taala ini luas sehingga kalian bisa berhijrah padanya? Faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira,
maka bagi mereka adalah jahannam. Tempat mereka adalah jahannam. Dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Wa hadza wa'idun syadid yadullu 'ala al-wujub. Dan ini merupakan ancaman yang keras yang menunjukkan wajibnya. Naam. Menunjukkan wajibnya berhijrah. Ya, sebab diancam oleh Allah Subhanahu wa taala jahannam wa sa'at masira. Maka mereka yang lemah dan tidak mampu mengamalkan agama mereka, diwajibkan atas mereka untuk pindah cari tempat yang luas. Allah Subhanahu wa taala telah membentangkan bumi ini untuk manusia agar mereka memanfaatkannya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa li anna al-qiyam biwajib dinihi wajibun 'ala man qadira 'alaih. Dan karena menegakkan agama itu termasuk kewajiban agamanya, itu adalah wajib atas orang yang mampu. Wal hijratu min daruratil wajib wa tatimmatu. Sedangkan hijrah ya merupakan satu hal yang mesti dalam rangka untuk melaksanakan kewajiban dan untuk menyempurnakan pengamalan kewajiban tersebut. Wa ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Kembali kepada kaidah, apa-apa yang tidak memungkinkan bagi seorang untuk melaksanakan suatu kewajiban kecuali dengannya, maka perantara itu hukumnya adalah wajib. Maka hijrah sebagai wasilah liiqamati dinillah tidaklah sempurna pelaksanaan amalan seseorang terhadap syariat Allah kecuali dengan cara berhijrah meninggalkan daerah yang penuh dengan teror dan tidak mampu seorang untuk mengamalkan agamanya, maka diwajibkan atas mereka berhijrah menuju ke daerah yang mereka bebas mengamalkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ba'da tamami hadaini syartainil asasiyain, maka setelah sempurna dua syarat pokok sebagai pondasi di dalam permasalahan ini, maka beliau pun menjelaskan tipe dan keadaan orang-orang yang tinggal di negara kafir. Tanqasimul iqamatu fi daril kufri ila aqsam. Ya, terbagi keadaan dan kedudukan orang-orang yang tinggal di negara kekufuran terbagi menjadi beberapa bagian. Naam. Al-qismul awal. Bagian yang pertama, ayuqima lid-da'wati ilal Islam. Bahwa dia tinggal di negara kafir dalam rangka untuk berdakwah. Ya. Berdakwah mengajak manusia menuju pada Islam. Wa dakwah tentunya harus dibarengi dengan ilmu, memiliki senjata ilmu. Sebab tentunya mereka hendak masuk ke dalam Islam. Mungkin ada banyak kerancuan-kerancuan yang ada di kepala-kepala mereka yang mereka harus mendapatkan jawaban. Maka seorang yang tinggal di negara kafir tersebut dalam rangka untuk berdakwah, maka dia harus membangun dakwahnya di atas ilmu yang jelas. Wa targhib fihi, dan dalam rangka untuk menganjurkan seorang masuk ke dalam Islam. Fa hadza naw'un minal jihad. Maka keadaan seperti ini, tinggalnya seseorang di negara kafir itu adalah salah satu jenis dari al-jihad fi sabilillah. Naam. Karena dia tinggal dalam rangka berdakwah. Fahiya fardu kifayah ala man qadira 'alaiha. Dan ini hukumnya adalah fardu kifayah atas orang yang memiliki kemampuan untuk berdakwah di tempat tersebut. Bi syarti an tatahaqqaqa da'wah, dengan syarat dakwah itu
bisa terrealisasi. Ya, betul-betul ada wujudnya, ada pengaruhnya, ada hasilnya. Wa alla yujada man yamna'u minha, dan tidak ditemukan ada orang yang mencegahnya, yang melarangnya. Au minal istijabati ilaiha, ataukah yang senantiasa menjawab ya panggilan dakwah tersebut. Li'anna da'wata ilal Islam min wajibatid din. Disebabkan karena dakwah menuju Islam termasuk dari kewajiban-kewajiban agama. Wahia tariqatul mursalin, dan ini merupakan cara dan metodenya para rasul. Mereka senantiasa berdakwah. Waqad amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bitablighi an fi kulli zamanin wa makan. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan untuk menyampaikan, untuk berdakwah pada setiap zaman dan pada setiap tempat. Faqala sallallahu alaihi wasallam, bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ballighu anni walau ayah, sampaikanlah dariku, apakah berupa ayat atau hadis yang kalian sudah mengetahuinya dan berilmu tentangnya, maka sampaikan. Ini perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengutus para sahabat ke negeri-negeri di mana penduduknya memeluk selain Islam. Di antara mereka ada yang Nasara, ada yang Yahud, Ahlul Kitab, ada yang Majus. Naam. Maka apabila seorang tinggal di satu negara dalam rangka dakwah ilallah, maka yang demikian ini amalan yang sangat terpuji, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah, nau'un minal jihad fi sabilillah, salah satu jenis jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Al-qismu tsani, bagian yang kedua, ayyuqima li dirasati ahwalil kafirin. Dia tinggal di negara kafir dalam rangka untuk mempelajari ya keadaan orang-orang kafir, melihat kehidupan mereka, joroknya kehidupan yang ada pada mereka, wa ta'arruf ala ma hum alaih min fasadil aqidah, dan untuk mengetahui apa yang ada pada mereka dari rusaknya akidah mereka. Sudah tertanam pada dirinya ya bahwa yang benar itu adalah Islam, yang batil itu adalah kufur. Maka dia berangkat ke sana dalam rangka untuk membongkar kebusukan-kebusukan yang ada pada mereka, agar seorang semakin yakin dengan agamanya. Naam, oh ternyata demikian orang-orang kafir, jorok sekali, gonta-ganti pasangan, ya, berzina, itu tidak mengapa bagi pemerintahnya. Naam, selama keadaannya suka sama suka, yang satu senang, yang satu juga senang, walaupun orang tahu dia berzina, tidak ada pemaksaan, maka naam, diperbolehkan. Nah, diketahui, dipelajari kebusukan dan kebobrokan akhlak dan moral, kerusakan akidah, kebiasaan mereka penyembahan kepada patung,
penyembahan kepada kuburan dan seterusnya. Nah, bahkan di sebagian negara sudah dilindungi pula hubungan antara laki-laki dengan laki-laki. Demikian pula wanita dengan wanita, kalau memang saling suka menyukai, maka tidak mengapa. Allahul musta'an, wala haula wala quwata illa billah. Ya, maka dia tinggal untuk melihat keadaan mereka. Wa butlani ta'abbud, batilnya cara ibadah mereka. Wa hilalil akhlaq, dan merosotnya akhlak yang ada pada mereka. Wa fawdawiyati suluk, dan perangai mereka yang kacau, yang berantakan. Liyuhadziran nasa minal iqtirar bihim, agar dia bisa memberikan peringatan kepada manusia agar jangan sampai tertipu dengan mereka. Wa yubayinu lil mu'jabina bihim haqiqata halihim, dan untuk menjelaskan pada orang-orang terkagum-kagum kepada orang-orang kafir dan negara-negara kafir, maka dijelaskan hakikat keadaan mereka. Wa hadhil iqamah, tinggal dengan alasan seperti ini dalam rangka untuk mengetahui kebobrokan, kekufuran dan orang-orang kafir, naun minal jihadi aidha, juga termasuk salah satu jenis dari al-jihad. Lima yatarattabu 'alaiha minat tahdzir minal kufri wa ahlihi. Ini disebabkan karena pengaruhnya, ya, adalah dia bisa memberikan peringatan kepada kekufuran dan orang-orang yang berada di atas kekufuran itu. Al-mutadammin litarghib fil Islam wa hadyih, yang juga terdapat kandungan untuk lebih menganjurkan lagi kepada Islam dan memberikan bimbingan kepadanya. Li'anna fasadal kufri dalilun ala salahil Islam, karena rusaknya kekufuran itu menunjukkan dalil atas baiknya Islam. Kama qila, sebagaimana yang dikatakan, wa bididdiha tatabayyanul asya'u. Ya. Maka dengannya, dengan mengetahui lawannya akan semakin jelas segala sesuatu itu. Maka ini ikhwani fiddin azakumullah, poin yang kedua. Boleh bahkan salah satu jenis jihad dengan syarat niatnya baik, untuk merendahkan orang-orang kafir, mengetahui siasat mereka, tipu daya mereka terhadap kaum muslimin. Nah, lakin akan tetapi la budda min syarti ayyatahaqqaqa muraduhu, mesti dengan catatan bahwa betul-betul maksudnya itu bisa tercapai, untuk menjelaskan kebobrokan orang-orang kafir, kerusakan akidah mereka, bidunina mafsadatin a'zam minhu, tanpa ada mafsadah yang lebih besar darinya. Fa in lam yatahaqqaq muraduhu bi an muni'a min nashri ma hum alaih, kalau ternyata tidak bisa tercapai, ya, dalam artian dia dicegah, dilarang untuk menyebarkan apa yang ada pada mereka dari kerusakan, dia dilarang untuk menyebarkannya. Wa tahdzir minhu, dilarang untuk memberikan tahdzir. Fala faidah min iqamatih, kalau demikian keadaannya tidak ada faedahnya untuk tinggal. Ya. Tidak ada faedahnya untuk tinggal jika demikian keadaannya. Sebab dia ingin berdakwah dilarang, ingin membongkar kebusukan orang-orang kafir pun tidak boleh. Wa in tahaqqaqa muraduhu ma'a mafsadatin 'azam. Nah, sekarang tercapai apa yang dia inginkan, tapi sayang mendatangkan kemudaratan yang lebih besar, mendatangkan kerusakan yang lebih besar. Misal ayyuqabilu fi'lahu bisabil Islam,
Misalnya jika mereka membalas perbuatan seorang itu dengan mencela Islam wa Rasulul Islam, mencela utusan yang terdapat dalam Islam yaitu Rasulullah SAW, wa immatul Islam dan imam-imamnya Islam dan kaum muslimin, wajib al-kaf. Naam. Maka dalam hal ini wajib untuk menahan diri. Naam. Dan tidak berangkat. Tidak tinggal di tempat tersebut. Liqaulihi ta'ala. Berdasarkan firman Allah. Wala tasubbul ladina yad'una min dunillah. Fayasubbullaha adwan bighairi ilmin. Jangan kalian mencela, mencaci maki orang-orang yang berdoa kepada selain Allah. Jangan sampai mereka membalas, mereka mencela Allah sebagai tindakan balasan yang ada pada mereka dengan melampaui batas, dengan tanpa ilmu. Naam. Kadzalika zayyana likulli ummatin 'amalahum. Demikianlah kami hiasi bagi setiap umat itu amalan mereka. Tsumma ila rabbihim marji'uhum. Kemudian kepada Rabb mereka tempat kembali. Fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Lalu mengabarkan pada mereka apa yang telah mereka amalkan. Wal khulasa, bahwa keadaan yang kedua ini asal hukumnya boleh dengan syarat bisa tercapai apa yang dia cari, untuk membantah dan menjelaskan kerusakan akidah, akhlak, moral yang dimiliki oleh orang-orang kafir. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ila huna tafaddalu hafizakumullah.